Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hizbul Waton, salam fastabiqul khairat. Adindaku semuanya, pandu-pandu penghela, putra maupun putri Qabilah Ashabul Kahfi SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Selamat bertemu kembali dengan kami, Ramanda Afan, dalam materi selanjutnya, yaitu sejarah singkat kepanduan Hizbul Waton. Materi ini menjadi salah satu materi pokok yang tercantum dalam buku Jaya Melati 1 sebagai pedoman dasar untuk pembekalan calon-calon pelatih pandu Hizbul Waton di setiap tingkatan. Nah, harus menjadi pengetahuan bersama bahwa sejarah tentang kepanduan Hizbul Waton ini penting untuk diketahui karena sebagaimana persyarikatan kita Muhammadiyah sudah ada sebelum Indonesia merdeka pun juga Hizbul Waton. Sehingga dengan mempelajari sejarah ini kita semakin bangga menjadi bangsa Indonesia, bangga menjadi seorang muslim, dan bangga menjadi kader Muhammadiyah. Dalam pertemuan hari ini jumlah slide kita ada 25, namun tidak sebanyak slide-nya. Nanti Ramanda akan banyak menceritakan tentang sejarah kepanduan Hizbul Waton dan sedikit kepanduan-kepanduan yang lain yang membersamai Hizbul Waton dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Baik, adindaku sekalian, nah ini timeline kita pada hari ini, pertemuan hari ini. Nah, kita ada di sini ya. Nah, kita ada di sini, posisi kita ada di sini, dan kita akan melalui berbagai macam masa dari menjelang kelahiran, kemudian kiprah HW sampai sebelum kemerdekaan, kemudian peleburan pertama dan kebangkitan HW yang pertama, kemudian peleburan dan kebangkitan HW yang kedua, baru kemudian masuk kepanduan Hizbul Waton di masa kini. Anak-anakku yang Ramanda sayangi, ternyata Hizbul Waton itu dan kepanduan-kepanduan yang lain di Indonesia itu mengalami peleburan. Mengalami peleburan ini bukan karena tanpa sebab. Satu karena masalah penjajahan dan yang satu karena kebijakan pemerintah untuk menyatukan semua gerakan kepanduan menjadi satu, yaitu pramuka. Oke, kita mulai dulu di lini masa yang pertama, yaitu menjelang kelahiran. Oke. Yang pertama diawali dari berdirinya Sarekat Islam atau Sarekat Dagang Islam pada tahun 1905. Ini menjadi tonggak awal kebangkitan nasional yang kemudian disusul oleh Budi Utomo pada tahun 1908. Kemudian kepanduan Belanda, Nederlands Padvinder Organisasi, mendirikan NIPV, Nederlandse Indische Padvinder Vereniging di Hindia Belanda sampai ke Indonesia. Nah, lalu kemudian Sri Pakualam Mangkunegara 7 di Keraton Surakarta itu mendirikan kepanduan dengan nama Javaanse Padvinder Organisasi atau JPO. Nah, dari kondisi ini setelah Kiai Dahlan pulang dari pengajian Ahad pagi SATF Sidik Amanah Tablik Fatonah di Surakarta, nah Kiai Dahlan melihat anak-anak JPO ini berbaris rapi di alun-alun Mangkunegaran. Beliau tertarik. Nah, kemudian setelah pulang beliau cerita ke murid-muridnya memiliki keinginan yang sama. Alangkah baiknya kalau putra-putra Muhammadiyah itu dididik seperti NIPV maupun JPO dengan tujuan untuk mengabdi dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dibentuklah perkumpulan itu dengan mengumpulkan semua guru-guru sekolah-sekolah Muhammadiyah untuk menggerakkan pemuda-pemuda Muhammadiyah. Kemudian latihan yang semula untuk guru di diklat, kemudian melebar ke anak-anak dan dewasa, kemudian meluas sampai masyarakat, bahkan yang tidak sekolah, bahkan yang abangan sekalipun, kemudian tertarik kepada Padvinder Muhammadiyah. Oke, selanjutnya. Nah, awalnya menggunakan Padvinder Muhammadiyah, namanya mengikuti Padvinder bahasa Belanda, entah itu di Solo maupun di Yogyakarta. Muhammadiyah, Padvinder Muhammadiyah digunakan dan diresmikan. Kemudian seragamnya itu masih sederhana. Jadi seperti yang saya pakai ini sederhana, yaitu atasannya itu warna kaki tua, bawahannya biru dongker. Hasduknya itu masih bentuk hasduk yang lama, belum seperti ini, yaitu warnanya merah, kemudian ada bintik-bintiknya hitam atau disebut kedelai kecer, bahasa Jawanya delai kecer. Jadi merah warna dasarnya, kemudian polkadotnya warna hitam.
Nah, itu kacu yang digunakan untuk setangan leher atau untuk hasduk. Nah, jadi masih seperti itu. Jadi melambangkan ini warna tanah, maka diambil warna kaki tua dan biru dongker sebagai warna air, tanah air, sehingga menjadi pandu pembela tanah air. Nah, kemudian tahun 1920 itu ya, Pathfinder Muhammadiyah menjadi Hizbul Wathon, berubah nama. Nah, menjadi Hizbul Wathon atau artinya pembela tanah air sebagai semangat untuk melawan penjajahan Belanda waktu itu. Nah, ini fotonya. Nah, mirip seperti yang saya kenakan, cuma bedanya di duknya saja, selebihnya sama. Nah, kalau saya lebih dipanjangkan, di sana dilinting. Nah, seperti ini modelnya. Jadi pakai celana pendek, saya juga pakai celana pendek, namun karena keterbatasan kamera, jadi cukup segini saja. Nah, seperti ini dulu, dan sudah berkembang ke seluruh penjuru Nusantara untuk kepanduan Hizbul Wathon Muhammadiyah. Nah, ini sedikit foto-fotonya. Nah, Syarikat Islam ternyata juga memiliki kepanduan. Nah, Syarikat Islam namanya SIAP, Syarikat Islam Afdeling Pathfinder. Nah, itu SIAP. Nah, kemudian NIPV ini yang punya Belanda, Hindia Belanda, kepanduan Hindia Belanda. Kemudian yang di bawah ini, nah ini Javase Pathfinder organisasi. Nah, jadi untuk kepanduan orang-orang Jawa begitu. Nah, masih sama modelnya, pakai topi seperti ini, kemudian lengan panjangnya dilinting dan celananya pendek di bawah lutut. Nah, ini logonya NPO, Netherlands Pathfinder Organisasi. Nah, ini banyak sekali kepanduan-kepanduan di Indonesia sebelum melebur. Ada kepanduan bangsa Indonesia, warnanya juga khas, coklat-coklat begitu. Namun hasduknya, setangan lehernya ini separuh merah, separuh putih. Nah, seperti Kamen Rider W gitulah modelnya. Separuhnya merah, separuhnya putih untuk hasduknya. Nah, kemudian di Aceh ada pandu namanya Kasyafatul Islam. Al-Kasyaf itu kan bahasa Arabnya untuk gerakan kepanduan. Nah, ini kepanduan bangsa Indonesia KBI sedang ngontel ya, goes, persiapan goes bersama-sama. Nah, ini. Nah, lanjut lagi. Nah, kemudian hal yang menarik di kiprah HW selama awal-awal HW berkembang pada tanggal 30 Januari tahun 1921, pasukan genderang atau drum band-nya HW itu ikut mengiringi iring-iringan Sri Sultan Hamengkubuwono VII pindahan boyongan ke Istana Ambarukmo. Nah, yang sekarang ada Amplas, nah di daerah situ istananya Sri Sultan di Istana Ambarukmo. Jadi berjajar-jajar rapi, berbaris untuk mengiringi arak-arakan dari Sultan Hamengkubuwono ke-7 boyongan ke Istana Ambarukmo. HW ikut. Nah, kemudian juga ikut serta menyemarakkan penobatan Sultan Hamengkubuwono VII dengan mengadakan demonstrasi di panggung Kesultanan di alun-alun utara Yogyakarta. Nah, dan juga sempat mengantar tindak hajinya Bapak Fakhrudin sampai ke Stasiun Tugu. Nah, kemudian yang menarik ini, yang sejarahnya kenapa nantinya menjadi kepanduan. Nah, 3 April 1926 ini dari NIPV menyelenggarakan konferensi Pathfinders, mengumpulkan semua perwakilan Pathfinders Indonesia bermusyawarah di rumahnya Haji Dahlan, tokoh HW di Jogja. Nah, inti pembahasannya apa? Isinya, konsep NIPV ingin menyatukan semua gerakan kepanduan di Indonesia, di Hindia Belanda di bawah payung NIPV. Nah, ada banyak sikap. Namun intinya sama, karena semua kepanduan itu intinya untuk bela negara, maka kepanduan ini menolak, gitu ya, menolak untuk bergabung dengan NIPV, karena kepentingan NIPV untuk kolonial Belanda, sehingga HW menolak, tidak ingin ikut masuk dalam organisasi NIPV. Terus konsekuensinya apa, Ramanda? Konsekuensinya Belanda melarang penggunaan kata Pathfinder ataupun Pathfinderi. Nah, namanya tokoh Islam tidak akan kehilangan ide untuk mengganti istilah Pathfinder dan Pathfinderi. Nah, siapa yang mengenalkan? Haji Agus Salim. Nah, pendiri Syarikat Islam memperkenalkan istilah pandu dan kepanduan untuk mengganti istilah Pathfinder dan Pathfinderi. Nah, ini disampaikan saat Kongres SIAP, Syarikat Islam Afdeling
Pandu. Yang semula Afdeling Pathfinder berubah menjadi Afdeling Pandu di Banyumas tahun 1928, sehingga lengkap nama kita Kepanduan Hizbul Wathon atau Pandu Hizbul Wathon. Nah, ini dokumentasi pasukan genderang Hizbul Wathon dalam mengiringi Sri Sultan Hamengkubuwono VII Boyongan ke Ambarukmo. Nah, yang di sini, yang ini, nah yang berdiri menggunakan jas hitam, inilah namanya tokoh kita pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Menghadap pasukan HW, pasukan genderang, untuk mengawal iring-iringan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 Boyongan ke Ambarukmo. Nah, ini juga sama, ini menarik. Ini pandu dari daerah Wotgaleh, Yogyakarta. Blok S ya, ke dalam, arah Blok S. Ini beramai-ramai pasukan genderang ikut menyemarakkan Kongres Muhammadiyah ke-17 di Jogja. Tahun 1928. Wadah yang nyeker, nggak pakai alas kaki, ada yang pakai sepatu, ada yang pakai sendal. Tapi yang menarik adalah sekalipun bercelana pendek, hanya kepanduan HW saja yang celananya itu di bawah lutut. Jadi kayak 3/4 gitu celananya. Jadi tetap menutup aurat. Nah, lanjut. Nah, ini ketika giat Idul Adha sekitar tahun 1950-an. Pandu juga ikut patroli, pengawasan dan penjagaan. Nah, ini bersama dengan teman-teman Pandu dunia berkegiatan. Nah, ini Pandu HW, Ananda lihat di atas ini ada bendera HW di belakang. Nah, itu. Nah, kemudian banyak Pandu yang berkumpul di Stadion Yogyakarta. Ini Ramada kurang paham, ini stadionnya adalah Kridosono ataukah Mandala Krida, belum paham. Tapi di Yogyakarta tepatnya. Nah, ini teman-teman kita sesama Pandu sejak tahun 1928, tidak hanya HW saja. Semua agama juga punya kepanduannya masing-masing, termasuk ormas ataupun partai juga punya kepanduannya masing-masing. Nah, yang nomor 1 ini Al-Kasyaf, Pandu Al-Kasyaf, dia pakai peci. Ya, nomor 1 itu, celananya pendek, panjang sebenarnya, tapi dimasukkan dalam kaos kaki yang tinggi sampai di bawah lutut. Ini Pandu Al-Kasyaf dari Wal Fajri, pakai peci panjang. Nah, kemudian yang kedua dari Budi Utomo. Nah, Nasionale Pathfinderi yang nomor 2 itu, pakai topi seperti ini ya, kayak Pak Afan ini. Nah, kemudian yang nomor 3, ini ada Yong Java Pathfinderi dari organisasi Yong Java. Kita ingat sejarah dulu, banyak Yong Java, Yong Solobes, dan semuanya itu adalah kepanduan. Nah, lanjut. Ada Sarekat Islam Afdaling Pandu. Di sini ada bulan bintang, tulisannya siap. Nah, itu punya Sarekat Islam nomor 4. Nah, yang nomor 5 ada Nasionale Pathfinderi Organisasi. Mungkin ini induk organisasi dari Budi Utomo. Nah, sama seperti lagu kebangsaan Indonesia Raya kita, stansa ketiga. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya, untuk Indonesia Raya, dan seterusnya. Itu potongan lagu dari lagu kebangsaan kita menyebut kata pandu dalam 3 stansa itu sampai kurang lebih 2 atau 3 kali. Sebagai bukti bahwa Indonesia dulu bangkit merdeka, salah satunya juga didukung oleh gerakan kepanduan. Nah, sekarang masa peleburan pertama dan kebangkitan pertama. Sebabnya karena pendudukan bala tentara Jepang. Nah, pada awal Jepang masuk, HW bisa mengisi kegiatan pelantikan gitu ya, ulang tahun pawai Kaisar Hirohito di Jogja, mengisi arak-arakan, sehingga HW terkenal di segala penjuru Jogja bahwa itu kepanduan yang menarik minat generasi muda. Bahkan saking terkesimanya, terpesonanya dengan HW, setiap kali masyarakat melihat kepanduan yang lain, pasti nyebutnya HW dulu. Lihat tuh ada HW Londo, maksudnya HW Belanda. Ada HW ini, ada HW itu. Yang disebut HW-nya dulu, karena memang sudah banyak sekali kegiatan yang melibatkan generasi muda dan sangat diterima di masyarakat. Nah, selanjutnya, setelah ada pawai tadi itu selesai, itu adalah pawai terakhir yang dilakukan oleh kepanduan Hizbul Wathon waktu itu, karena kondisi Jepang dengan sekutu pada Perang Dunia Kedua maupun Perang Pasifik itu memanas. Sehingga semua gerakan kepanduan dan organisasi kepemudaan dibekukan di Indonesia, dilarang. Kemudian diwadahi ke dalam wajib militer milik Jepang, seperti Seinendan, Heiho,
Gekibo dan Fujinkai dan prajurit PETA, pembela tanah air, sebagai komponen cadangan dalam Perang Dunia Ketiga maupun Perang Pasifik. Nah, selanjutnya akhir September setelah kemerdekaan muncul keinginan untuk membangkitkan kepanduan masing-masing. Kangen nih berkepanduan, yuk dibangkitkin yuk, gitu. Bareng-bareng. Kemudian seluruh kepanduan membentuk Federasi Pandu Rakyat Indonesia akhir Desember 45. Nah, setelah membentuk Pandu Rakyat itu ternyata 3 tahun kemudian di bulan Desember terjadi agresi militer Belanda kedua. Kegiatan kepanduan itu terhenti. Bukan lagi melebur, bukan lagi membeku, tapi terhenti. Hanya untuk lokasi-lokasi yang diduduki Belanda, maka kepanduannya terhenti. Namun yang tidak terjamah Belanda, maka masih mampu untuk bertahan, termasuk kepanduan Hizbul Wathan. Oke, lanjut lagi. Nah, setelah selesai perang gerilya, sebelum wafat, Jenderal Sudirman berpesan kepada Muhammadiyah untuk membangkitkan kembali Hizbul Wathan. Dibangkitkan lagi. Nah, lalu tanggal 29 Januari 1950 diadakan apel kebangkitan HW di kompleks Masjid Agung Kauman Yogyakarta. Nah, itu kemudian bangkit HW. Nah, disusul kemudian terus-terusan secara berurutan ada Pandu Islam, Pandu Al-Watani, Pandu Siap dari Syarikat Islam, kemudian Pandu Ansor dari Nahdlatul Ulama, dan Pandu Nasyiatul Aisyah. Nah, dan pandu-pandu dari agama yang lain. Nah, lalu tahun 1960, Kepanduan Hizbul Wathan pernah sekali menyelenggarakan kursus pemimpin di Kaliurang, namanya Jaya Melati 1, atau setara dengan KMD kalau di Pramuka. Nah, ini dokumentasinya. Nah, ini beberapa dokumentasi tentang komponen cadangan Jepang. Ada Senendan, Keibodan, Barisan Pelopor, Heiho, nah, dan lain-lain. Nah, ini ketika kebangkitan pertama, ini perwakilan dari WOSEM datang ke Indonesia, kemudian disambut oleh pengurus Pandu Rakyat Indonesia tahun 1953 di Bandara Kemayoran. Nah, ini yang tadi pandu berdasarkan agama dari Katolik ya, dari Kalimantan, dari Singkawang. Nah, ini. Nah, ini Pandu Ansor. Nah, ini nih, Pandu Ansor dari Nahdlatul Ulama. Logonya itu, seragamnya seperti itu. Nah, ini yang tadi ya, Idul Fitri. Nah, ini sedikit video dokumentasi contoh pelaksanaan kegiatan Jaya Melati 1. Ini tahun 2017 atau 2018 di SD Muhammadiyah Kleco bekerjasama dengan Kuartir Pusat. Tidak ada suaranya, tapi agar Adinda semuanya, Ananda semuanya bisa melihat seperti ini kegiatannya calon pelatih untuk melatih Ananda semuanya di Kepanduan Hizbul Wathan. Seperti ini contohnya. Jadi kegiatannya calon-calon pelatih dari usia 21 tahun sampai usia dewasa. Tak terbatas usianya, selama masih sanggup berkegiatan, maka setinggi apapun, selanjut usia apapun usianya, tetap bisa untuk menjadi pandu. Oke, kita skip, itu saja dulu contohnya. Oke, kita lanjutkan. Lalu masa peleburan dan kebangkitan kedua, anakku sekalian. Nah, ini yang tadi peleburan kedua tentang Kepres, Peraturan Presiden. Yang kemarin peleburan karena penjajahan Jepang, yang ini tahun 61 karena memang keinginan dari Presiden untuk menyatukan semua kegiatan kepanduan, yaitu gerakan pramuka, termasuk HW. Nah, akhirnya semuanya mengikut dengan alasan, dengan semangat persatuan dan kesatuan. Semua harus bersatu. Nah, dilebur semua. Akhirnya Muhammadiyah, nah, per tanggal 1 April itu ya, dan seterusnya tanggal 8 Juni itu menyatakan diri melebur ke dalam gerakan pramuka. Nah, semenjak peleburan, sekalipun secara organisasi HW itu melebur, namun ada secara pribadi, personal, beberapa anggota HW yang tidak bersedia ikut karena nggak cocok dengan semangatnya. Aku cocok di HW, mau melebur di pramuka nanti hilang semangat bermuhammadiyahnya. Nah, ada yang tidak ikut melebur.
beberapanya. Kemudian mereka membentuk suatu kegiatan kepemudaan yang lain yang senafas dengan kepanduan, seperti pecinta alam, kemudian kegiatan drum band, atau memfokuskan pada kegiatan kader persyarikatan dalam ortum yang lain seperti pemuda Muhammadiyah. Makanya dalam Mars Watoni kita mendengar liriknya, pemuda Muhammadiyah, anak Hizbul Waton, jelas di situ. Karena HW melebur, maka bentuk pemuda Muhammadiyah sebagai turunan dari kepanduan. Nah, kemudian Pandu NA juga sama, lebih banyak membina diri dalam berbagai pengajian, membentuk pendidikan non formal untuk anak-anak, serta kegiatan sosial yang lain. Nah, sampai nanti tiba masanya kebangkitan. Nah, tahun 96 ini awal-awal adanya ide-ide muncul untuk membangkitkan kembali kepanduan Hizbul Waton. Ketika ada reuni nasional pertama di Jogja tahun 96. Kemudian pertemuan itu ditindaklanjuti untuk membahas ide tadi secara rutin berkelanjutan untuk mengkonsep kepanduan yang islami. Nah, kemudian PM Muhammadiyah setuju dengan permohonan pimpinan HW senior atau HW Perda untuk kembali membangkitkan HW pada tanggal 18 November 98. Jadi dipaskan, disesuaikan tanggalnya dengan tanggal lahirnya Muhammadiyah. Nah, sampai sekarang kan milad HW itu bersamaan dengan milad Muhammadiyah, tanggal 18 November karena sejarah ini. Nah, namun karena tahun 98 bulan Mei terjadi huru-hara ya, dan demonstrasi karena reformasi, maka tertunda setahun. Sedangkan keputusannya sudah keluar waktu tahun 98. Dibangkitkan kembali kepanduan HW dan nama Ikatan Remaja Muhammadiyah kembali menjadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, baru tanggal 18 November 99 bertepatan dengan milad ke-87 Muhammadiyah, nah, maka HW dibangkitkan kembali. Nah, resmi bangkit dengan SKPP nomor sekian tahun 99. Nah, ini foto-fotonya Pandu-Pandu Perda yang tadi Ramanda sampaikan. Seragamnya masih sama, hasduknya masih haduk yang lama dengan matahari HW ada di tengah-tengahnya. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, ini sekali pandu tetap pandu seumur hidup. Ini pandu-pandu senior semua yang usianya sudah lanjut. Yang mereka masih semangat untuk membangkitkan kembali Hizbul Waton yang semangatnya sampai kepada kita, termasuk yang di sini. Pasukan Genderang. Nah, lalu bagaimana kita menjadi sebagai seorang pandu Hizbul Waton di masa kini? Nah, ada kata-kata menarik ini. Once a scout, always a scout. Sekali pandu, tetap memandu sepanjang hayat. Karena semakin maju peradaban, semakin kompleks masalah yang dihadapi. Maka HW yang dibangkitkan kedua ini tidak cukup sebagai sebuah majelis. Perlu ruang yang lebih besar dalam kehidupan sosial, sehingga HW ketika dibangkitkan yang kedua ini dengan SKPP tadi tahun 99, statusnya dari majelis menjadi organisasi otonom dalam Muhammadiyah. Nah, karena memiliki tanggung jawab dan tantangan yang berat, dua hal di antara yang pertama saat ini kita rasakan, pendidikan di rumah setelah sekolah itu tidak terlaksana dengan baik, entah kesibukan orang tua, kesibukan anak-anak, entah lingkungan, entah masyarakat luas dan sebagainya, sehingga perlu adanya media untuk pembinaan karakter melalui gerakan kepanduan. Dan yang kedua, umumnya, tidak semua ya, umumnya lembaga pendidikan itu yang formal hanya melaksanakan transfer of knowledge. Apalagi di masa pandemi ini, sulit untuk kita bisa betul-betul menanamkan karakter dan akhlak yang baik karena tidak ada tatap muka. Tapi dengan kepanduan kita berharap bisa menanamkan itu lebih banyak dan menguatkan kegiatan di sekolah. Nah, ada 6 poin yang bisa kita lakukan sebagai pandu masa kini untuk bertindak. Yang pertama, nah ini, langsung kita harus sing-singkan lengan baju, bekerja dengan sungguh-sungguh dengan janji dan undang-undang pandu Hizbul Waton, berbakti, mengabdi, dan mengawal Ibu Pertiwi tanpa henti dengan kegiatan positif yang kita lakukan setiap hari. Lalu yang kedua, pandu itu adalah gerakan, maka kita harus bermasyarakat. Kondisi pandemi tidak menghalangi kita untuk bermasyarakat, seenggaknya di masyarakat lingkungan kita, untuk berdakwah, untuk bermasyarakat, sehingga kita dikenal dan mengenal masyarakat.
Yang ketiga gercep, nggak usah nunggu, langsung sedikit bicara banyak bekerja seperti slogan kita. Sedikit bicara banyak bekerja, terutama dalam kehidupan sosial dan masyarakat, lebih-lebih prestasi kita. Lalu yang keempat, kita tidak boleh memusuhi pemerintah, sekalipun pemerintah mungkin ada kekurangan, ada kelemahan, dan kealpaan. Karena di balik itu ada potensi kita untuk menyiapkan diri menjadi kader pemimpin bangsa. Lalu yang kelima, kita menguatkan peran Qabilah dan juga Dewan Kerabat di lingkungan sekolah masing-masing dengan kode kehormatan Pandu tadi, janji dan undang-undang Pandu HW tadi sebagai tata nilai yang kita pegang teguh. Nah, yang terakhir ini, Hizbul Waton itu bukan musuh Pramuka, tidak ada rivalitas dalam kepanduan. Sekalipun ada peraturan pemerintah yang tidak bisa diganggu-gugat terkait Kepres tadi nomor tahun 61 tentang gerakan kepanduan, satu-satunya adalah Pramuka. Tapi karena kita bangkit dengan SKPP dan tidak ada masalah di kuartir nasional maupun di pemerintahan, jadi easy going, tidak ada masalah, kita bangkit. Maka Hizbul Waton bukan musuh Pramuka. Pun juga sebaliknya, Pramuka bukan musuhnya Hizbul Waton, tetapi mereka adalah teman sejawat. Kita adalah teman sejawat dalam pengabdian cinta tanah air, hubbul waton, dan memajukan bangsa kita. Nah, ini contohnya. Ini foto saya, kemudian ini pembina Ramanda waktu Ramanda masih di SMP. Nah, dan ini yang berjasa menjadikan Ramanda menjadi sejauh ini. Dan satu dari beliau, yang di nomor 2 dari kiri itu telah mendahului untuk kembali ke Sang Pencipta. Dialah guru Ramanda yang membentuk Ramanda sampai sekarang ini. Nah, ini pelaksanaan Silatnas. Dulu mendikbudnya adalah Ramanda Muhajir Effendi, memberikan sambutan terkait penguatan karakter kepanduan Hizbul Waton Muhammadiyah. Nah, yang terakhir, Pandu itu sahabat sesama manusia dan saudara bagi tiap-tiap Pandu. Itu yang perlu kita pegang, semangat kita hari ini. Ini foto-foto teman-teman kalian dengan kegiatan bersama dengan kepramukaan dan juga Pandu-Pandu di luar negeri. Nah, ini saya geser ke sini. Nah, ini contoh di Malaysia. Nah, ini bertemu dengan kontingen India, Hong Kong, Taiwan. Ya, demikian yang dapat Ramanda sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Inilah semangat kita bersama. Jadilah Pandu Islam yang betul-betul menjadi kader Muhammadiyah dan kader pemimpin bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.